Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Rismala Dewi dengan NPM 5020026. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menelaah buku guru, buku siswa, silabus, dan RPP pada kelas tinggi dalam kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Yang pertama, buku guru dan buku siswa. Buku guru merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian, serta pedoman penggunaan buku siswa. Buku guru terdiri dari dua bagian, yaitu petunjuk umum pembelajaran dan petunjuk khusus pelaksanaan pembelajaran pada setiap bab sesuai dengan buku siswa. Kemudian buku siswa. Buku siswa adalah suatu buku yang berisi materi pelajaran berupa konsep dan pengertian-pengertian yang akan dikonstruksi siswa melalui masalah-masalah yang ada di dalamnya yang disusun berdasarkan pendekatan. Buku siswa merupakan buku paket yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan diberikan secara gratis kepada seluruh siswa di Indonesia. Sesuai dengan jenjang kelas masing-masing, dalam jenjang kelas tinggi, buku siswa dibuat sesuai materi yang ada pada kelas tinggi, yang mana lebih sulit dibandingkan kelas rendah. Buku ini dikembangkan berdasarkan pada KI dan KD yang terdapat dalam kurikulum yang dipakai, dan secara teoretis memperhatikan prinsip-prinsip dan pendekatan saintifik. Berikut ini daftar tema-tema yang ada pada kelas 4 SD. Tema 1, indahnya kebersamaan. Tema 2, selalu berhemat energi. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Tema 4, berbagai pekerjaanku. Tema 5, pahlawanku. Tema 6, indahnya negeriku. Tema 7, cita-citaku. Tema 8, tempat tinggalku. Dan tema 9, makananku sehat dan bergizi. Berikutnya, daftar tema yang ada pada kelas 5 SD. Tema 1, gerak hewan dan manusia. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Tema 3, makanan sehat. Tema 4, sehat itu penting. Tema 5, ekosistem. Tema 6, panas dan perpindahannya. Tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Tema 8, lingkungan sahabat kita. Dan tema 9, benda-benda di lingkungan sekitar. Yang terakhir, daftar tema pada kelas 6 SD. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Tema 3, tokoh dan penemuan. Tema 4, globalisasi. Tema 5, wirausaha. Tema 6, menuju masyarakat sehat. Tema 7, kepemimpinan. Tema 8, bumiku. Dan tema 9, menjelajah angkasa luar. Selanjutnya kita akan masuk ke silabus. Silabus merupakan contoh penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap materi kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat identitas, KI, KD, materi, tema, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan mata pelajaran. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Selanjutnya yaitu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. RPP berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemungkinan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan ataupun tidak karena proses pembelajaran bersifat situasional. Apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil pembelajaran tidak akan jauh dari perkiraan. Yang terakhir yaitu pengurangan KD pada kurikulum darurat. Seperti yang ada di foto,
Itu merupakan contoh pemetaan KD Matematika pada semester 1 dan semester 2 di kelas 4. Pada semester 1 di kurikulum 2013 terdapat 8 KD. Namun di kurikulum darurat hanya ada 4 KD. Begitu juga di semester 2. Di kurikulum 2013 ada 6 KD, sementara itu di kurikulum darurat hanya ada 4 KD saja. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton.